Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam pengangguran, salam satu hobi. Salam juga kepada seluruh teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia ya, insya Allah. Dan salam hangat ya juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, adik-adik, om, tante, opung, abang, adik, kakak, empok ya, semua ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, berlimpah ruah rezeki ya. Mudah-mudahan teman-teman dunia dan akhirat ya, dunia dan akhirat juga, kemudian diberikan keberkahan ya, kasih sayang Allah dunia dan akhirat juga ya. Hari ini ya, hari Minggu tanggal 17 April 2022 ya. Alhamdulillah aku ingin meneruskan ya terkait salah satu judul ya, yang mana judul pada salah satu video aku itu ya, cara memperbanyak buah anggur dari satu pohon ya. Nah, ini banyak diadopsi sama kita ya, penggemar anggur itu di pekarangan rumah, cuman satu pohon ya, bukan skala perkebunan ya. Tapi kalau skala perkebunan bisa juga diterapkan, dan memang berawal mula dari skala perkebunan ya. Cara memperbanyak buah anggur ini ya, metodenya yang ada dua gambar ini udah aku terapkan di rumah dan berbuah juga banyak ya. Nanti aku sharing ke teman-teman semua ya, kondisi aktualnya yang sudah berbuah, yang udah aku panen ada, tapi nanti aku nggak show ke teman-teman semua ya. Beberapa, salah satu aja yang aku mau sharing ke teman-teman ya. Salah satu pohon yang masih on progress ya. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, bahwa aku hanya bukan menggurui ya, dan juga bukan mengajari, bukan ya, hanya sharing pengalaman yang harapannya teman-teman juga berhasil ya ketika menanam anggur ya, tumbuh besar bagus dan berbuah banyak, dan buahnya bagus-bagus juga. Nah gitu. Dan juga aku berharap ketika teman-teman menanam kemudian berbuah dan memperbanyak bibit, dan teman-teman juga berhasil gitu ya. Sebagaimana video yang sebelumnya ya, yang mana hari ini adalah bagian yang kedua ya. Yang video yang sebelumnya itu sedikit dan banyak tuh detail ya, mengenai teori ya, teori. Nah, di sini aku kasih teori sedikit aja ya, sampling yang aku terapkan di pohon aku ya. Itu ada dua ya, sistemnya ada dua ya. Yang pertama adalah ini taldun ya, samplingnya taldun. Aku sampling taldun kurang dari 1 tahun. Aku tanam ini kurang dari 1 tahun ya. Hanya satu sekunder ya. Dia berbuah bagus-bagus buahnya, tapi nggak banyak. Nah, setelah aku panen ya, ternyata tersier ini ada yang masih oke dan tidak, ada yang gosong bahkan, padahal nggak ada perlakuan apa-apa. Mungkin karena memang tidak ada naungan ya. Dari sekitar 9 atau 8, awalnya sih hanya ada 15 ya, itu habis teman-teman. Nah, kalau teman-teman skala perumahan dan skala ini pekarangan rumah dan pohonnya cuma satu, itu ada baiknya sih jadi 2 sekunder atau 3 sekunder, dengan harapan ya, kalau memperbanyak buah anggur berarti memperbanyak tersier, cabang yang ketiga ini. Karena tersier inilah keran-keran pembuahan gitu teman-teman. Keran-keran pembuahan ada di tersier. Kalau kasusnya sama seperti aku, seperti ini kan berarti keran pembuahannya berkurang jauh, berkurang banget. Dengan apa caranya? Ya susah. Berarti dengan menumbuhkan lagi bat dengan Dormex atau dengan cara lain gitu. Tapi kalau kondisi seperti ini itu lebih aman.
dari awal tanam ya, bisa dilakukan dengan dari awal tanam merencanakan numbuh itu dengan 3 sekunder, 1, 2, 3. Nah, aku mengasih perumpamaan ya, apabila ya kondisi sebelum ya, before-nya ada 8 tersier nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kondisi sebelumnya ada 8 tersier ya, aku tumbuhin ada 8 saja. Tadinya ada 15, kemudian ada yang produktif dan tidak, akhirnya nyisa 8 saja nih teman-teman. Nah, sesudahnya after ya, karena aku tambahin lagi 2 sekunder ya. Umpama dia muncul 12 tersier di sini. Sekunder yang kedua dan sekunder yang ketiga itu 12 tersier dan 12 tersier. Berarti otomatis menjadi 24 tersier di sini. Totalnya 32 tersier dari 3 sekunder ini. Dari 3 sekunder menjadi 32 tersier. Berarti 32 keran pembuahan atau 32 keran pembuahan atau 32 valve pembuahan. Nah, jika dari 1 tersier itu membawa 5 atau 10 dompol ya, bisa dikalikan jumlahnya menjadi 320 dompol. Itu satu pohon. Usianya 6 sampai dengan 1 tahun gitu bisa. Tapi kalau teman-teman merencanakan ini ya, dari mulai awal tanam, usia 6 bulan udah insya Allah udah bisa. Insya Allah udah bisa. Karena orientasinya adalah quantity, jumlah buah, bukan quality, bukan kualitas buahnya. Karena apa? Karena sistem ini lebih diadopsi ya dari perkebunan wine ya. Lebih sering dipakai untuk memperbanyak buah anggur ini adalah perkebunan minuman keras atau wine ya, atau wine. Itu karena dia tidak melihat kualitas dari buah, tapi melihat quantity, jumlah buahnya, jumlah berinya gitu ya teman-teman. Makanya perbedaan antara anggur wine ya, anggur untuk minuman keras dan anggur table ya, itu pohon anggur table itu cenderung satu saja ya, cenderung satu saja nih, satu saja, kemudian tersiernya nggak banyak ya. Kemudian umpama nih dari cabang 1 tersier ini muncul ada 5 klaster buah. Kalau untuk anggur table ya yang dijual di pasar ya, di pasar swalayan ya, itu disisakan, misalkan bisa disisakan hanya 1 loh. Kalau di Korea Saint Muscat tuh disisain 1 atau cuma 2. Karena mengejar ke kualitas bentuk visual dari anggur itu keren, ganteng, gede-gede ya, bahenol, demplon. Terus aja deh, ya Allah. Nih maaf ya teman-teman nih intermezzo. Nah itu jadi disisakan 1 atau 2 gitu di 1 tersier gitu ya teman-teman. Berbeda dengan apabila kita orientasinya adalah memperbanyak buah anggur gitu. Nah ini udah aku terapkan di salah satu pohon di pekarangan rumah aku. On progress ya, sedang dalam menumbuhkan gitu, dan berhasil alhamdulillah. Tinggal membesarkan tersier-tersiernya. Ini gambar pertama. Bayangin teman-teman nih, dari 1 tersier, jika 1 tersier ini membawa 5 atau 10 dompol ya. Nah kalau jumlah tersier ini 32 ya, tinggal dikalihin aja 10 dikali 32, 320 dompol, atau hanya 5 ya, setengahnya gitu. Setengahnya berapa ya teman-teman? Ambil kalkulator deh teman-teman. Aku nggak pinter matematika ya, dulu waktu SMP matematika di rapot nilainya 4. Beneran 4. Itu sampai bapakku tuh ya ngambil rapot, pas ngeliat nilai 4 nggak marah. Bapakku tuh ya, mendiang ayah ya, mendiang bapak tuh nggak marah begitu ngeliat rapot nilainya 4. Aku dipanggil sama bapak, lebih giat belajar lagi ya, ini dapat nilainya 4 di rapot, takutnya bapak khawatir nggak naik kelas gitu. Oh iya, cuman gitu doang tuh. Masya Allah, luar biasa ya itu orang tua tuh. Akhirnya begitu kita besar, akhirnya kita berpikir, ya Allah kenapa waktu aku masih kecil gitu ya, masih sekolah, belajar yang baik gitu ya, belajar yang baik, serap ilmu dari guru yang baik, nggak malas-malasan gitu ya. Gitu ya teman-teman.
Jadi kita semangat belajar, teman-teman juga yang masih sekolah, yang masih kuliah, giatlah belajar, seraplah ilmu dengan benar, serap dengan benar, dan direkod ya semua ucapan guru, dicatat pakai buku gitu ya. Itu manfaatnya nanti untuk setelah kita dewasa, setelah berkeluarga, itu kepake banget. Nanti berpikirnya nanti setelah berkeluarga, aduh kenapa coba aku tuh nggak sekolah yang bener, kenapa ya coba waktu aku sekolah tuh nggak bener-bener belajar gitu. Kenapa ketika aku disekolahin orang tua, dikuliahin di universitas yang bonafit ya, yang favorit gitu ya, kenapa aku malas-malasan pada saat itu, padahal untuk kita juga gitu ya. Oke, kita kembali jadi membias nih teman-teman ya, mohon maaf ya. Nah, gambar yang kedua, nah ini adalah salah satu contoh ya, dari satu sekunder aku tumbuhkan menjadi 3 sekunder dengan harapan memperbanyak keran pembuahan dengan memperbanyak tersier ini. Nah, ini bisa direncanakan dari awal tumbuh ya, dari awal tumbuh lebih mudah, atau setelah tumbuh juga nggak apa-apa, bisa setelah pruning atau ketika muncul tunas air di sini, atau memecahkan bat-batnya ini, menumbuhkan sekunder baru, bisa gitu. Kalau pengangguran kan bebas gitu. Kalau pengangguran tuh kalau di Jawa tuh biasanya bahasanya sekarepmu kan gitu, terserah ini pohon-pohon kamu kan gitu, sok silakan berinovasi, berimprovisasi gitu ya teman-teman. Kalau pengangguran bebas gitu ya. Oke, kita berlanjut ke slide yang nomor 2 ya, di gambar pertama ya, gambar kedua. Nah, ini adalah satu contoh ya, salah satu contoh yang aku terapkan di rumah. Nah, nanti ini aku show kepada teman-teman ketika udah berbuah banyak. On progress juga. Kalau yang udah berbuah banyak kemarin udah aku panen, aku nggak show ke teman-teman, tapi nanti di lapangan aku show juga. Tapi ini nanti aku show ke teman-teman, yaitu menumbuhkan semua tersier terusan yang kualitas besar batangnya sama juga dan bisa lebih besar dari tersier yang cuma satu. Maksudnya gini teman-teman, ketika teman-teman pengangguran ya menumbuhkan satu primer ke atas, kemudian sekundernya satu ya, kemudian dengan model para ini ya, ini misal sekundernya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekunder ya. Kemudian kita ya pengangguran itu pondasian pruning setelah pembuahan, menyisakan 2 mata bat di sini. Nah, di antara 2 mata bat ini ya muncullah 1 tunas. Rata-rata 2 mata bat ini pecah juga dan tidak membawa hanya 1 tunas. Rata-rata 4, 5, 6. Nah, itu tumbuhkan semua. Cari batang yang produktif, cari batang yang paling vigor. Rata-rata vigor semua sih ya, rata-rata bagus semua. Itu bisa besarnya dia, selama ini ada daun semua ya teman-teman, besarnya dia ini semua bisa melebihi batang sekundernya ini yang lama, bisa. Artinya kualitas buah ini bisa bagus seperti dia, bahkan bisa lebih bagus selama terpelihara daun-daunnya semua. Bayangkan dengan 1 sekunder dengan 1 tersier ini kan tersier nih. Ini tersier yang bekas pembuahan, kita pondasian pruning ya, pondasian pruning. Dari 1 tersier ini membawa 4 tersier lagi, 4 tersier terusan ini. Berapa dompol? Tadi ini hanya 1 atau 2 dompol kan ya. Di sini 1 tersier. Kita pondasian pruning, kita pangkas, setelah habis berbuah ya kita panen, jebret gitu kan. Akhirnya muncul 4 keran pembuahan. Kalau 1 keran pembuahan ini bawa 5 dompol, jadi berapa? Gitu. Nah, ini juga sama, perlakuannya sama. Ini juga sama. Nah, ini bisa kita atur. Kalau space teman-teman di rumah itu luas, bisa diatur ini. Jadi kayak trisula, keren banget, keren diatur. Ini jadi kayak trisula. Dari 1 tersier ini membawa 4 lagi tersier terusan. Dari 1 tersier ini membawa 5 lagi tersier terusan. Terus. Bisa dengan potes pucuk pembuahan, bisa juga dengan pruning pembuahan gitu. Insya Allah mantep buahnya. Nah, ini adalah satu contoh yang ketika modelnya, maaf teman-teman, jatuh nih. Nah, ini adalah satu contoh yang modelnya trisula. Trisula. Nah, ini adalah salah satu contoh juga
yang modelnya ini kipas gitu loh. Jadi teman-teman sama, setelah pondasi pruning ya, ini cabang tersier ini ya, pondasi pruning kita pangkas ya, dari tumbuhlah tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru ini dihidupkan semua. Dari satu tersier muncul 4 tersier baru, atau 5 tersier baru, atau 6 tersier baru. Sama juga dengan tersier yang lain. Tersier yang ini sama. Nah, hitungannya ketika teman-teman ingin pruning pembuahan ya, itu ngitungnya bukan dari sini, teman-teman. Kalau misalkan short spur atau long spur atau medium spur ya, itu ngitungnya dari sini, teman-teman, pangkalnya. Pangkal ketika teman-teman ngitung ya, bukan dari sekunder ini. Berarti ini jatuhnya tersier yang lama, ini adalah sekunder gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghitung pruning pembuahan, kalau teman-teman mengadopsi sistem pruning pembuahan dengan hitungan ya, medium, middle atau long ya, itu bisa hitungnya dari sini gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman, kita udah di lokasi ya. Ini adalah pohon taldun ya. Nih taldun ya, aku tanam bulan Juni 2021 ya. Nih ya, ini aku tanam. Kemudian aku ingin tadinya satu ke sini ya, sini 1,3 tuh ya, 1,3 di atas, sekunder 1,3. Nah, kemudian aku tumbuhkan lagi ya dari bawah nih, sekunder baru tuh, naik ke atas tuh, lewat sampai dia lewatin dia nih 2 meter tuh ya, tuh kelihatan tuh udah lewatin. Nanti aku pangkas. Nah, ini ada lagi ya, sekunder yang baru nih, tuh tumbuh lagi sekunder yang baru tuh, sudah lewat lagi, teman-teman, tuh 2 meter, biarin aku lewatin ya. Nah, tuh muncul tersier baru tuh nih, teman-teman, nih ini tersier baru, ini juga tersier baru tuh. Ini adalah keran-keran pembuahan, jadi banyak, nanti disortir aja. Tuh muncul banyak nih, tuh ini udah ada lagi tuh, aku banyak ya teman-teman. Nah, ini adalah keran-keran pembuahan. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Ini juga sama tuh, dari tunas air aja aku ngambilnya nih tuh gitu ya teman-teman. Nah, ini yang lama nih, teman-teman bisa lihat nih, ini 1 2 3 4 5 tersier, 6 7 8 9, hanya 9. Itu juga di sini bagian ada yang botak, dengan harapan tersier yang dari sini tuh ngisi, tersier dari sini ngisi, dari sini juga ngisi gitu, teman-teman ya. Tuh, karena dia punya space di atas gitu ya, teman-teman. Itulah perkembangan memperbanyak buah anggur ya, dengan menambah cabang sekunder ditambah jadi 3, karena ada space ya di sini gitu. Di sini digempur hujan terus ya, jadi kasihan. Aku sering semprotin pakai air PDAM yang aku kasih air atau mungkin itu ya perkembangannya. Kita lihat nanti kalau udah tersiernya udah mulai rata ya, tersiernya mulai rata nih kayak gini nih, nanti aku belokin ke sini ya, di sini mulai rata. Kemudian juga contoh yang lain ini ya, ini kan tersier juga nih, nanti aku belokin ke sini ngisi gitu. Nanti kalau udah rapi aku upload lagi ke teman-teman ya, perkembangannya juga. Nah, kondisi seperti ini itu pun udah banyak yang keluar bunga ya, cuman aku potesin gitu ya. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat menanam, hijaukan bumi, sedekah oksigen untuk seluruh makhluk hidup ya. Nanti perkembangan seperti apa itu menjadi video bagian kelima atau keenam ya. Harapannya bisa dicontoh yang baik-baik, yang tidak baik jangan dicontoh ya, teman-teman. Semoga puasanya terjaga ya, Ramadan. Tetap semangat dan selalu jangan lupa menjaga kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.